Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, harusnya malam ini anak saya yang ceramah, tapi ada satu acara yang gak bisa ditinggal. Tapi sebelumnya saya minta doa Fatihah buat salah satu orang yang saat ini sedang sakit, yang insya Allah besok akan melaksanakan operasi. Orangnya siapa? Rahasia. Ya, orangnya siapa? Rahasia. Pokoknya jangan bantu doa saya. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan zahiran wa batinan. La hadhihi niyyah wa kulliyatin shifa zahiran wa batinan. Al-Fatihah. Saya tidak tahu hari kemarin bahas fikih sampai apa, nanti ngaji Nashihul Ibad sedikit, tapi sebelumnya saya mau komentar beberapa hal. Satu, minggu kemarin beredar viral foto Habib Rizik dibakar dan diinjak-injak. Buat siapapun yang mendengarkan ceramah ini, dan siapapun yang cinta saya, siapapun yang mengaku jamaah hidayah, siapapun yang ngaku Anda pecinta Mbah Maimun Zubair, ini ada nasihat dari Mbah Maimun Zubair yang sangat indah dan dikutip oleh calon pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Mas Dwi Sa'dullah. Mbah Mun mengatakan begini, kalau kau wajib kita mencintai habaib totalitas, ya, jangan mencintai karena ilmunya, karena kalau nanti ketemu dengan Habib gak punya ilmu, cintamu akan hilang. Saya ulang, nomor satu, cintai habaib dengan totalitas, ya, tanpa ada tapi, totalitas. Jangan cintai Habib karena ilmunya, sebab maaf, ada Habib yang gak ada ilmu, ada kan. Kalau kau cinta karena ilmunya, gimana kalau ketemu Habib gak punya ilmu? Apa kau gak cinta? Apa cintamu terus hilang? Jangan cintai habaib karena ada kesamaan ideologi atau kesamaan madhab, maka bisa jadi kau akan membenci Habib yang ideologinya tidak sama dengan kita. Jangan mencintai habaib karena perbuatan baiknya, sebab bisa jadi ada habaib yang pernah berbuat atau dengan mata kita lihat berbuat tidak baik. Jangan karena perbuatan baiknya. Namun cintailah habaib itu karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena di darahnya mengalir darah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka haram membenci habaib, ya, haram membenci habaib, berdosa membenci habaib. Jangan mau cinta sama saya silahkan, enggak paten, enggak cocok sama ucapan saya, monggo, ya. Saya siap dibenci oleh orang yang enggak suka dengan ucapan saya, tapi saya lebih takut dibenci oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pokok hati-hati dengan Habib. Kalau beliau jenengan lihat ada salah, tutup mulut, ya, karena iso ditegur dengan cinta. Beb, tolong beb, jangan begini, jenengan ini mengalir darah Rasulullah loh. Tegur dengan cinta, tegur dengan kasih sayang. Kalau memang kita nggak bisa Habib tersebut non jauh di sana, tutup mulut kita, jangan ikut-ikutan membenci duriyah, membenci keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati, pokok saya pesan kepada siapapun. Ini disiarkan langsung oleh Radio Al Hidayah FM, disiarkan Facebook, Instagram dan lain-lain sebagainya. Pokok siapapun Habibnya
Kita wajib cinta kepada beliau karena satu alasan, karena beliau adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wes pokok rasa melu-melu. Ya, nomor satu. Nomor dua, seminggu ini sangat viral lagi. Ada orang yang sepaham dengan kita, ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, tapi nengar wit ini dihubung-hubungi tanda salah satu agama, ya, di kayak jari apa-apa, terus kemudian sing kotak-kotak itu identik dengan salah satu agama. Di hari rayanya mereka, terus orang-orang yang agamanya mereka kumpul, yang enggak kudungan dan rok pendek dan lain berkumpul, orang-orang kita banyak bawa rebana, terus membaca marhaban Allah, ya kan, ini viral nih, ya kan, baru viral. Yang punya handphone anak saya ini baru dipakai status oleh anak saya juga, dipakai status oleh orang-orang, viral juga. Ngaku ahlu sunnah, bisa jadi mengaku NU. Itu bukan orang NU, justru malah dia yang merusak NU. NU gak pernah ngajarkan seperti itu. Toleran tapi ada batasnya. Kalau dengan orang di luar Islam, lakum dinukum waliyadin, itu yang benar. Makanya jadi NU ayo belajar kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari yang tenanan. Ya, kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah langsung ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, nanti ada batasan, liberal itu yang nggak boleh, yang seperti apa, toleransi yang nggak boleh seperti apa, ada semua di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita masuk ke ranah keagamaan mereka, masuk pas acara di dalam gereja dan lain-lain, hati-hati, itu sudah bisa menjadikan orang keluar dari Islam. Ya, ngisi itu malah justru Anda ngaku NU, justru itu malah merusak NU. Jadi cara menyelamatkan NU di zaman sekarang, sering ini saya sampaikan, cara menyelamatkan NU di zaman sekarang adalah ojo melu aneh-aneh. Ya, itu cara menyelamatkan NU, ojo aneh-aneh. Nek seneng aneh-aneh, ojo nganggo klambi NU. Ya, ojo nganggo ciri-ciri NU. Ojo nganggo ciri-ciri NU itu apa? Jadi pas sholawatan sing genah. Sebab sholawatan itu cirine NU. Pas yasinan tahlilan ya sing genah. Sholawatan orang genah. Sholawatan ini cirine NU. Akhirnya wong sing sholawatan dihantam kabeh oleh orang-orang di luar paham kita. Saya di Solo Raya ini punya komunitas semua aliran, Pak. Ada pertemuan rutin dengan MTA, dengan Salafi, dengan DSKS, dengan Pondok Iskarima, dengan beberapa pondok yang di luar aliran, ada semua di situ. Kita tahu cara berpikirnya mereka, ya, cara berpikirnya mereka dengan semua aliran tahu. Maka cara menyelamatkan NU, cara menyelamatkan ahlu sunnah, dan jenengan beramal amalannya ahlu sunnah, sing identik dengan amalan kita, ojo sing aneh-aneh. Masalah apa? Kalau jenengan sing salah cuman wong 5, wong 10, sing dihujat wong NU sa Indonesia, sing dihujat wong ahlu sunnah sa Indonesia. Maka itu cara menjaga NU, cara menjaga ahlu sunnah wal jamaah, ojo do aneh-aneh. Sebab sekarang zaman viral, Pak. Sing kaya ngono wong 10 tok, mungkin dibayar barang, ya elo ya, dibayar barang, nah, terus di video viral. Padahal sholawatan tola al badru alaina, itu kan wong ahlu sunnah kabeh, wong NU, wong al hidayah, ya kan, muhibbin, para pecinta para habaib yang ngamalkan itu. Wong 10, wong 20 tok, tapi terus viral, video itu menyebar di mana-mana. Oleh karena itu ayo kita jaga NU, kita jaga ahlu sunnah dengan cara ojo aneh-aneh, pun. Selajengipun ini sudah pernah saya bahas apa belum? Sebelum bahas nanti sedikit tentang kitab Nashahul Ibad, bahas fikih, ada kaidah fikih satu ingin kok tergelitik saya ingin saya sampaikan. Kaidah fikih di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kunci kaidah fikih niku pokok-pokok fikih yang kula panjenengan paham. Al yakinu la yuzalu bisyak. Niki penting niki. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Kalau baleni al yakinu keyakinan la yuzallu bisyak, tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Iku nek pas bahas fikih nanti kan ada hal-hal sing ngeten niki, sing ragu-ragu. Contoh. Kalau panjenengan nek salat 3 apa 4, maka keputusannya adalah keyakinan kula panjenengan, dzon, keyakinan yang lebih dari 70%.
Ya, itu keyakinan. Mana yang lebih mantap, yang lebih kuat sampai 70% itu yang diambil. Saya mantap 3, yakin 3. Padahal aslinya wis 4, ya kan? Dia mantap 3, maka dia melanjutkan yang keempat, maka dia sholatnya sah. Walaupun sebenarnya sholatnya 5, ya, walaupun sholatnya 5, tapi sah. Kenapa? Karena yakin itu mengalahkan keraguan-raguan. Itu kalau sholat sendiri. Kecuali kalau sholatnya berdua, bertiga misalkan, imame yakin 3, makmume 4, nah itu sudah berbeda. Nanti di dalam ilmu fikih, kemudian imame ngadeg meleh, makmume wis 4, orang mungkin 5 atau nggih sholat isya, makmumnya salam. Kalau makmumnya 2, maka kemudian imamnya tadi tanya, bar sholat kemudian tanya kepada makmum. Kalau nanti makmumnya yang dikenal adil, ya, cah cilik, ya kan nggak bisa dihukumi. Pokoknya makmum yang dikenal adil. Tadi kok mengatakan, oh Pak, jenengan tadi sholatnya sebenarnya sudah 4, ya kan tadi kok sudah 4. Kalau 2 makmum, apalagi lebih 3 makmum, 4 makmum mengatakan imamnya tadi sholatnya wis 4 terus ditambahi, maka hukumnya ya sholatnya jadi sholatnya 5, ya, sing makmumnya sah, yang imamnya batal. Nah, begitu ya. Nah, itu yakin mengalahkan keraguan-raguan. Contoh, ada orang yakin wudhu, wis ya maghrib mau sholat, terus jagongan yang masjid, terus arep sholat isya ragu-ragu, aku mau ngentut ora ya, ngentut ora. Nanti kan ngoten niku. Gimana hukumnya? Batal apa enggak itu wudhunya? Dia tadi maghrib, sholat maghrib, terus bar niku ngenteni sholat isya, jagongan karo kanca-kanca. Terus bar itu mau sholat isya, wis adzan ragu-ragu, ya kan? Tadi ngentut enggak ya? Orang ini hukumnya gimana? Batal enggak wudhunya? Halo? Batal apa mboten wudhunya? Batal enggak wudhunya? Batal enggak? Hukumnya tidak batal. Mungkin kalau jelas ke hukumnya dia tidak batal. Dia rasa wudhu enggak apa-apa. Kalau contoh berikutnya. Ada orang tadi pas jagongan karo bojone ngentut. Jagongan karo bojone ngentut. Ya, nek isih pacaran biasanya disembunyikan, tapi nek wis dadi bojone konangan. Biasanya sing kentutan ning konangan. Ngentut wong bar gojek karo bojone. Itu kira-kira bar maghrib, ya kan ngentut. Terus arep salat isya ragu-ragu, kamu wis wudhu ora ya? Wudhu urung ya. Tapi ngentute kelingan, wong mau gojek karo bojone banter banget sampai sak anake krungu bengok-bengok, Pak, ngentute bapake misalnya seperti itu. Kemudian ragu-ragu dia mas salat isya. Aku mau wis wudhu apa urung ya? Wis wudhu apa urung ya? Dia hukumnya batal apa suci? Batal apa suci? Batal apa suci? Umpama dia wis wudhu, batal apa suci? Umpama dia sudah wudhu, batal apa suci? Ini ngomong batal. Umpama sudah wudhu, batal apa suci? Batal. Hukumnya batal. Kenapa yang kedua batal? Karena yang wudhunya ragu-ragu, ngentutnya yakin. Paham ya? Tadi yang pertama tadi yang yakin, yang diyakini yang mana? Yang diyakini kan yang batalnya. Wah, kamu pas ngentut banter banget gojek karo bojoku. Yakin nih kalian. Lah, wudhunya itu yang ragu-ragu. Ya, aku mau wudhu urung ya. Walaupun dia sudah wudhu karena ragu-ragu, hukum syariatnya dia batal. Saya dipun pahami nggih. Jadi yang yakin yang mana ini, yang awal tadi? Yakinnya dia batal, maka sedangkan yang ragu-ragunya yang wudhu, maka dia hukumnya dia batal. Umpama wis wudhu tetap batal. Kecuali tadi ada yang meyakinkan, keyakinannya kan jadi berubah. Pak, jenengan mau jam 6 pas maem toh, pas dahar toh, jenengan ngentut. Lah mau pas terus baru kan jenengan mlebet kamar mandi terus wudhu. Ada yang meyakinkan, terus jadi keyakinannya kan jadi berubah. Maka dia hukumnya jadi suci. Tapi kalau nggak ada keyakinan yang nggak berubah di situ, maka hukumnya tetap batal. Yang pertama tadi, pas maghrib kan yakin dia ada wudhu. Yakin apa? Maghrib berarti kan yakin ada wudhu kan? Sudah yakin.
Nah, ngenteni sholat isya, batal enggak ya? Batal enggak ya? Umpama dia ngentut, tapi ngentutnya ragu-ragu. Aku mau ngentut ora ya? Ngentut ora ya? Ya dia lupa, maka hukumnya dia suci. Kenapa suci? Karena yang yakin dia dalam keadaan suci. Yakinnya dia sudah berwudu. Saged dipun pahami nggih? Maka itu kaidah fikihnya. Tuh diingat-ingat, al yaqinu la yuzallu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Itu banyak Pak, itu sudah dirumuskan oleh ulama-ulama kita, terutama Imam Syafi'i, namanya kaidah fikih. Termasuk yaitu misalkan dengan debat, misalkan Yasinan kenapa hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, itu kalau Imam Syafi'i jawab enak banget Pak. Ya kan, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Amalan sunnah itu nek iso lakonono terus, lakonono kabeh. Nek ora iso, sing penting aja mbok tinggal kabeh. Nah, di dalam ahlu sunnah itu enggak ada kewajiban, hukumnya wajib, enggak ada wajib hari ketiga itu enggak ada Pak. Wajib hari ke-7 itu enggak ada, enggak ono kiai kok mewajibkan wajib hukumnya hari ketiga Yasinan, enggak ada. Ya kan, wajib hari ke-7 Yasinan itu enggak ada Pak, itu mereka saja. Ya kan yang mengatakan wong-wong NU itu mewajibkan Yasinan hari ketiga ke-7 40, enggak wajib Pak. Ya, tapi perintah tentang mengirim pahala Al-Quran kepada orang yang meninggal, pahala sodakoh dikirim orang yang meninggal, kan sudah kita sampaikan dalil-dalilnya, itu jelas ada. Nah kemudian waktunya malah yudragugulluh la yudragugulluh. Nah iso bendino Pak, waktan ba'da wakten, orang me bengi tok, ya esuk, ya awan, ya sore, ya kan kapanpun. Nah iso pengajian Yasinan yo esuk, ya awan, ya sore, ya bengi, ya terus undang kanca-kanca kabeh. Sedina sak mampune, ora iso, ya 2 dina pisan, ora iso, 3 dina pisan, ora iso, seminggu pisan, ora iso, selapan pisan. Nah seperti itu Pak. Salat duha nek iso, ya monggo setiap hari salat duha, polke 12 rakaat. Nek ora iso, ya bendina nek 2 rakaat. Ora iso ya seminggu pisan, ora iso, setahun pisan, ora iso, 10 tahun pisan, ora iso, seumur hidup pisan. Aja nganti blas nonton lho Pak. Malah yudragugulluh la yudragugulluh. Amalan-amalan sunnah itu nek iso lakonono kabeh. Nek enggak bisa, nek iso aja mbok tinggal kabeh. Mosok sampai mati blas gak tau duha, blas gak tau salat tasbih, blas gak tau tahajud, kan kebangetan niku Pak. Ya, itu kaidah fikihnya seperti itu. Dan saat ini kita akan bahas kitab Nashihul Ibad. Doakan Pak, saya ini baru menulis sebuah buku. Ya nanti akan jadi buku panduan go santri, tapi katanya jenengan mengke penting aja ngaji niku judul 50 judul, sebab niku ajeng kula nggih santri khidmah. Saya setiap Kemis nanti ngajar ketemu sama santri-santri yang khidmah, itu tentang pikiran-pikiran saya selama ini. Jadi sekitar 20 teori kesuksesan dunia, kemudian sekitar 10 teori menggabungkan ilmu agama ke dunia, praktek ingtang syurullaha yang syurkum, tolonglah agamanya Allah maka Allah akan menolong semua urusanmu. Itu nanti prakteknya gimana, nanti baru ditulis ya. Terusan kemudian 20 metode debat cara gampang yang kejadian sehari-hari, itu kira-kira 50 judul. Misalnya contoh debat dengan orang di luar madhab Syafi'i yang mengatakan bojone iki sing bulan ora batal. Sebab kalau niku kejadian Pak, alumni pesantren tak tekoni alasannya ra mudeng. Mondok 10 tahun 15 tahun tak tekoni ra mudeng. Alasannya apa? Kalau bojone kok batal. Lah niku teng kitab ngoten niku Bu ya. Ning kitab ya alasannya ngono. Lah iki hadisnya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Kanjeng Nabi Muhammad itu suatu ketika pas mau sholat kemudian mencium istrinya. Riwayat yang lain Kanjeng Nabi sholat, kakinya Siti Aisyah itu di tempat sujud dipegang sama Rasulullah, dipindah, kemudian Rasul langsung sujud. Wah, dihantam ini wis bingung gitu Pak. Padahal di pesantren 10 tahun 15 tahun ini bingung pisan. Nah, cara debatnya itu gimana? Nah, ya kan, cara debatnya gimana? Kalau ceritanya mulai, saya pernah itu di satu tempat, ya, saya mau pernah tak ceritakan. Saya mau ceramah di Klaten, anak saya ceramah di Mbaki. Karena sejalur, ya kan, tak supiri anak saya tak supiri Kak. Anak saya ceramah jam 7.08, kemudian saya ceramah jam 10 di salah satu MBC NU di Klaten. Nah, saya melu temriku.
pas melu ono bocah identik dengan orang di luar kita, paham? Hati-hati ya, jangan nganggo guyon katok cingkrang ya. Pakaian di atas mata kaki itu hukumnya sunnah. Ya awas, jadi wong ahlu sunnah yang nganggo guyon cingkrang, awas. Apa meneh maaf. Apa gawe istilah apa? RCTI apa rombongan cingkrang apa? Ngawur, kata-kata sing ngawur. Memakai pakaian di atas mata kaki itu hukumnya sunnah. Hati-hati ya. Jangan lihat para habaib itu mesti nganggo pakaian di atas mata kaki sedikit tuh. Ya toh. Kalau jenengan gatek sarung saya mesti di atas mata kaki dikit. Ya, berarti saya termasuk cingkrang loh. Ya toh, kecuali pas melotrok aku lagi di bawah mata kaki. Nah enggak, santri Darul Hidayah semua pakai sarungnya di atas mata kaki. Habib Syekh, Habib Jamal, perhatikan kalau pakai sarung kan di atas mata kaki sedikit. Awas, hati-hati lah. Nah, kemudian anak ini debat Pak, ceramah Ari itu di debat. Itu kan gue wedang tuh Pak, pengajian ibu-ibu. Gue wedang langsung debat. Ustadz mau tanya, jangan tadi kan menyampaikan tentang yasinan dan lain-lain. Saya mau tanya, pertanyaan ini kan tadi kita, apa Siti Khadijah itu tatkala meninggal dunia, Kanjeng Nabi Muhammad itu yasinan? Apa pas Kanjeng Nabi itu meninggal dunia, niku sahabat niku Sayyidina Abu Bakar, Umar, yang mereka orang Sayyidina Pak, orang mudeng Sayyidina Abu Bakar, Umar ngoten niku. Nah ini hati-hati ya. Pokoknya dengan ahlu sunnah wal jamaah nyebut nama sahabat depannya ditambahi Sayyidina. Ya, jenengan karo saya aja ora wani jangkar kok. Sony sudah datang ngono kan jirawani itu ya. Karo sahabat kok jangkar itu ya. Nah, kita nggak boleh, harus termasuk nanti menerjemah Al-Qur'an, qala Ibrahim, misal cuma begitu, qala Ibrahim itu kan di Al-Qur'an, misalnya qala Yusuf apa siapa, itu kan Allah kepada Nabi Yusuf. Kalau kita ditambahin Nabi, ya Nabi Yusuf, walaupun tenggane Quran cuman Waqala Ibrahim, dan berkata Ibrahim, kan begitu, tapi dan berkata Nabi Ibrahim, itu bahasa Allah untuk Nabi Ibrahim. Kalau kita tambahin Nabi, itu akhlak. Nah niku, apakah tatkala Rasulullah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar itu yasinan untuk Rasulullah? Apakah tatkala Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar itu yasinan untuk Sayyidina Abu Bakar? Kan begitu. Wah itu nek jadi alumni pesantren orang tahu, orang diajari debat Pak, wes mati Pak. Gak usah debat, jawabannya cuma diajari kiai kulo. Gampang dipateni itu Pak. Oh kiai mau perlu hebat daripada Kanjeng Nabi apa piye? Kiai mau perlu hebat daripada ulama-ulama terdahulu, daripada sahabat. Nah, ngoten niku gimana tuh cara mendebatnya? Nanti kita baru menulis buku yang mudah sekali untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari. Yang isinya itu kurang lebih 20 teori kesuksesan dunia, 10 menggabungkan antara ilmu agama ke dunia, kemudian sekitar 20 ilmu debat. Kita kok ya penting ya. Tapi saya kira itu tentang mata pelajaran Indonesia itu, saya sebenarnya berharap ada 2 ilmu yang dimasukkan kurikulum. Sebab ini jadi masalah orang Indonesia. Siji kurikulum piye carane golek duit. Ada nggak itu Mbak Lutfiah? Nggak ono ya. Kok nggak ono itu? Kurikulum bagaimana caranya mencari uang. Nomor loro kurikulum gimana caranya mencari jodoh. Kuwi sing ketoke 2 masalah yang melanda warga negara Indonesia. Siji golek duit, nomor loro golek bojo, Pak. Lah itu kok ora digawe kurikulum bahasa Indonesia, matematika kan golek duit kok gak ono. Bon iki kita masuk ke kajian Nashihul Ibad. Bab nanti kalau jenengan buka nanti di rumah di bab yang ke-666. Nashihul Ibad ini kitab aslinya ditulis oleh ulama besar bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus kemudian disarai, dijelaskan oleh ulama Indonesia yang hidup di Mekah, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Sarah itu penjelasan ya. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama yang subhanallah menulis kitab Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari dan lain-lain, itu mengumpulkan nasihat-nasihat dari Quran, dari hadis, dari kalam ulama. Bab ada 22, 33, 44, 55, ngoten niku Pak. Nek jenengan nggih kultum sae niku Pak. Ya, kultum dari kitab Nashihul Ibad. Niku nek jenengan pengen latine enak, terjemahane enak, Arabe enak, dibuti Al Hidayah wonten niku. Ya, nasihatnya enak-enak. Jadi jenengan misalnya
diminta kultum di masjid, oh pengen bahas pendek, ya toh 10 menit, ya ambil aja misalnya yang 3 apa yang bab 4, nanti aku penak banget. Ini bahas bab tentang 6, kitabipun naminipun Nasahihul Ibad. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sittatu asya'ahunna gharibatun fi sittati mawadi'. Ada 6 hal yang dirasa akan menjadi aneh dan ini kejadian di 6 tempat. Ini bab-babnya itu enak Pak, ada 2 dikumpulkan. 3 4 10 dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar dan di bawahnya ada penjelasan sarah ya, disarai oleh Imam Nawawi. Nomor 1, al-masjidu gharibun, masjid itu akan terasa aneh, masjid itu akan terasa asing, fima baina qaumin la yusalluna fihi, jika berada di tengah-tengah kaum yang dimana kaum tersebut tidak mau sholat di dalamnya atau tidak ada warga sekitar yang memakmurkannya. Ini macam-macam niki kejadian ngeten niki. Ada masjid yang aneh niku gara-gara warga sekitar nggak memakmurkan karena dikuasai oleh paham yang lain. Nah, niku enten. Saya pernah di daerah gini ya kita nenggon Facebook ya krungu ya kita ya. Ternyata saya krungu. Aku ada wis tak ngene iki. Aku iki buka pas aku nyebut agama yang lain wis tak metu ya. Saya krungu. Di daerah sana itu Solo bagian barat itu saya pernah Pak pas mau di Solo Grand Mall ada acara, ya Allah, di Solo Grand Mall Solo Square ada acara, saya sholat di masjid yang dekat sana. Saya kaget juga itu ternyata pada sholatnya sholat duhur itu ya, saya mau sholat duhur sebelum masuk ada acara di Solo Square ngantarkan lomba, kemudian saya sholat di dekat masjid situ. Kalau bujuku Pak sholat di situ, bujuku kaget ternyata itu satu masjid orang enek sing sholat wong nganggo rukuh putih, rukuhnya hitam semua. Itu kan ya rondo aneh juga ya di Solo kan ya aneh juga, rukuh hitam kabeh. Oke. Terus saya wis ora gagas, wong saya itu neng mall ya sarungan Pak. Ya aku nonton bioskop ya sarungan ya. Aduh, ini termasuk salah satu hobi saya sekeluarga. Neng nontonnya sing anak-anak. Doraemon. Ya, sarungan. Ya saya sarungan ora gagas. Ternyata satu masjid wong lanang gak ono sing sarungan, Pak. Gak ono sing sarungan, belas gak ono sing sarungan. Ya toh. Terus sikilku didak-idak. Kemudian wis bar salat ya saya ndak gagas, salat ya salat, butuh saya salat ya salat. Bar salat saya mendekati tukang becak yang saya kira warga sekitar. Belum memberanikan diri untuk tanya, Pak, ini orang yang sholat ini warga sini apa dari luar? Nah dijawab oleh bapak becak itu, warga sini cuma ada 2-3 orang Ustadz, Ustadz Pak, yang lain warga luar semua, pendatang semua, dari komunitasnya mereka. Nah, oleh karena itu ini pelajaran buat kula panjenengan. Ya, jenengan oke lah, ayo ikut pengajian di mana-mana yang kaliyoso datang, yang di mana datang. Tapi nek bisa saya selalu minta kepada teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kuati masjid masing-masing. Ya, sekarang sudah bukan saatnya apa ya, ngalah-ngalahan. Nek memang orang yang di masjid itu bukan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, nek sapa carane di blacklist. Maaf Pak, terang-terangan wae Pak nih. Masjid Sukoharjo tak cetake takmir masjid yo ben krungu yo biyen ra paten. Masjid Agung Sukoharjo itu ya, Masjid Agung Sukoharjo sebelum ini takmirnya kan baru nih, masjid baru takmirnya baru. Masjid yang Agung Sukoharjo takmirnya yang lama, krungu yo ben ya toh, ben dituntut aku. Ya toh. Itu puluhan tahun nggih pengajian Minggu pagi gak ono critane mubaleke wong Ahlus Sunnah gak ono, Pak. Habib siapapun gak pernah ada. Kiai siapapun nggak pernah ada sing Ahlus Sunnah. Masjid Agung Sukoharjo Pak, saya memantau Masjid Agung Sukoharjo itu mungkin 5 tahun ada itu. Ya toh, sana isu no, ya toh, memantau itu delesep sik nek mburi ngono kae. Wong-wonge nek sekenal aku dulu Pak, waktu saya belum terkenal. Ya toh,
Betul itu, betul. Ya kan, nggak ada orang-orang kita itu nggak ada. Saya mampir itu lihat pengumumannya sesuk mau balik ke Sopo, nggak ada orang kita. Jenengan mungkin yang dalamnya Sukoharjo Kota, nggak pernah orang kita. Mereka memblacklist kita, Pak. Ya kan. Terus kemudian ada lagi masjid di Solo Baru ini, ya begitu. Saya dulu dijadwal khutbah Jumat setahun 2 kali. Ya, terus kemudian itu 5 tahun, 6 tahun yang lalu mungkin. Apa mungkin 7 tahun yang lalu ya. Terus traweh saya masih 2 kali di masjid tersebut. Begitu ganti takmir, di blacklist Pak orang-orang ahlu sunnah. Orang aku tok, kabeh wong yang sepaham dengan kita ahlu sunnah wal jamaah di blacklist. Ya kan, tidak ada satu kali pun diberi kesempatan untuk ceramah di situ. Komunitasnya mereka. Maka nyuwun pangapunten kalau kita gencar, galak menolak mereka, ya nggak apa-apa. Ngapain ngoten lho nggih. Kita niat kita menyelamatkan jamaah orang awam. Wis niat kita menyelamatkan orang awam nih loh Pak. Orang nggak paham apa-apa. Bener bingung. Saiki imamnya mau coba bismillah banter. Sesuk mau coba bismillah alon. Bar sesuk orang mau coba bismillah. Kan jamaah orang awam kan bingung iki piye. Ya kan? Orang awam kan bingung tuh Pak, kesian tuh Pak. Dan mereka yang belum siap untuk berbeda-beda itu belum siap, kasihan itu. Oleh karena itu, napa meleh kok sering saya sampaikan, perbedaan kalau sampai enggak sampai batal enggak ada masalah. Tapi kalau perbedaan itu sampai batal, napa meleh dia jadi imam sholat, niku kan bahaya sekali. Ya. Jadi ada perbedaan yang sampai batal, kemudian kita ikut, hukumnya batal. Nah itu kan eman-eman sholatnya. Misalnya kok contoh sholat raweh 4 rakaat salam. Nah itu kan jelas dalam fikih madhab syafi'i lam tasihha, tidak sah. Sholat raweh itu wajib 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu hukumnya wajib. Jangan tiwas kesel, mau 8 rakaat, mau 20 rakaat, mau 100 rakaat, kok 4 rakaat salam, ya nggak sah. Karena nggak ada sholat raweh 4 rakaat salam itu nggak ada. Enten ngoten niku wong Indonesia tok lho Pak. Tur tanggane jenengan kuwi tok. Jenengan tahu traweh nang Mekah ya gak ono Pak. Traweh 4-4 ya tim sepak bola 4-4-3 Barcelona kuwi gak ono Pak. Ya 4-4-3 ya Barcelona Real Madrid. Ya itu di Mekah traweh ya 2-2, di Madinah ya 2-2. Saya traweh pernah di Yaman di Darul Mustafa ya 2-2, nanti di Masjid Jami' Tarim ya 2-2, semuanya 2-2 ya kan, di Turki ya 2, di mana-mana 2-2. Traweh itu ya 2-2, itu 4 madhab sholat traweh itu ya 2-2. Jadi yang beda itu bukan 8 kali 20 Pak, nggak ada debat 8-20 itu nggak ada. Yang debat itu 20 apa 36. Karena dalam madhab Maliki, Imam Malik itu lebih banyak 36 rakaat. Nah, 8 niku nek lagi debat 8 niku lagi muncul akhir-akhir menika. Nek kula malah rasa 8 2 rakaat mawon salat tarawih niku sah. Jangan imame macane dawa, ora sujud-sujud, ora rukuk-rukuk, nek rukuk dawa, sujud dawa, pas pilek meler ya toh. Entuk 2 rakaat tok wis kesel. Jenengan kondur gah aku tarawih nang Masjid Al Hidayah, imame kesuwen. Entuk 2 rakaat tok. Gimana yang 2 rakaat sah? Karena salat tarawih itu minimal 2 rakaat. Jadi kita fikir sedaya sama. Tidak harus 20, tidak harus 8, tidak harus 36. Tapi yang paling utama 20. Diamalkan Rasulullah, diamalkan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sampai sekarang Masjid Nabawi, Masjidil Haram 20 rakaat. Pun niku pun ayo kita perjuangkan masing-masing, terutama di kampung-kampung kita, supaya masjid-masjid itu bisa makmur, bisa ramai sholat berjamaah dengan paham yang cocok dengan mayoritas masyarakat kita. Ya itu kan Ahlussunnah wal Jamaah ini kan enak toh Pak. Ya kan cara-cara dengan ulama-ulama kita yang dahulu enak. Bon sekarang nomor kali. Wal mushafu gharibun. Mushaf Al-Qur'an itu akan menjadi aneh, akan menjadi asing fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Jika berada di rumah-rumah orang yang tidak pernah membacanya. Malah kadang di mas kawin tok. Mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an tunai. Padahal sing dikai mas kawin ra iso maca Qur'an. Dadi kudu pajangan tok sampai mati, sampai letek gak tau diwaca. Ya. Ana sing malah ning dhuwur kotak jagong kae ben demit ora wani. Macam-macam malah digo jimat. Dan lain-lain sebagainya. Ya yuk, nyuwun pangapunten Pak. Pokoknya baca Quran itu subhanallah ya. Saiso-isone.
Bahkan dalam hadis gerotal gradul kan mendapatkan pahala 2. Nek guyone mubalek untuk nganyelke pahala gerotal kalau pahala gradul. Mboten niku, Pak. Yang dimaksud 2 pahala kata Rasulullah, yang dimaksud 1 pahala belajar, yang kedua pahala membaca. Ya. Kalau nek bacaan cepet pripun? Ya lebih banyak pahalanya. Karena membaca Al-Qur'an itu yang dihitung itu per huruf. Ya, yang dihitung per huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Orang baca Yasin sampai selesai kurang lebih 3.000 huruf. Orang 1 hataman Al-Quran menurut para ulama, 1 hataman Quran 30 juz kurang lebih 1.025.000 huruf. Itu 1 hataman Quran. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, kitabullah Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan 1 kebaikan dari membaca Al-Quran itu diberikan pahala setara dengan 10 kebaikan yang lain. La agulu alif lam mim harfun. Saya kata Rasul tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi saya katakan alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kita menikah baru mengucapkan alif lam mim itu 3 huruf. Itu sama dengan melaksanakan 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu 19 huruf sama dengan melakukan 190 kebaikan. Bayangin Pak, wong hafal Quran itu hebatnya kayak napa? Ya, 1 jenengan ketemu kula dari kejauhan senyum. Nah, senyum 1 kebaikan. Assalamualaikum 2 kebaikan. Salaman ya kan 3 kebaikan. Bla 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 menyapa, niat silaturahmi 4 kebaikan. Lagi piro Pak ini, Pak? Tetapi kalau hafal Quran subhanallah, wiridnya Quran, maca Yasin ya kan itu sudah 30.000 kebaikan karena 3.000 huruf. 1 hataman Quran, orang-orang yang hafidah luar biasa, 1.025.000 huruf berarti sama dengan 10.250.000 kebaikan. Wah, itu rada sangat laki, Pak. Kula golek mantu sing hafal Quran. Alhamdulillah pun entuk ya. Lah anak kula mboten hafal Quran, itu kalahnya wirid Quran itu sing iso ngalahke itu kalau dadi kiai ngajar ilmu. Sebab ilmu niku jariah Pak, luar biasa. Ajarkan 1 ilmu, ya kan, kemudian ilmu dipraktekkan, kita meneng tok itu ganjaran. Dan mula wong NU niku sing ganjarane paling akeh Mbah Hasyim Asy'ari. Sebabnya napa? Lah jenengan paham ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, kabeh kan nyambunge kalih Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari nanti kalahnya kalih para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dengan orang-orang salaf. Karena apa? Mbah Hasyim Asy'ari paham ilmu dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Akhirnya sampai kepada Imam Bukhari. Belajar hadis kan dari Imam Bukhari. Belajar hadis dari Imam Muslim akhirnya. Belajar fikih dari Imam Syafi'i. Setiap niat usolli fardal maghribi, Imam Syafi'i dapat pahala. Jadi ini kenapa kok nggak bisa mengalahkan ulama terdahulu itu, sebab maka Kanjeng Nabi bersabda, khairukum qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sahih Bukhari Muslim. Umat yang terbaik adalah zamanku, kemudian generasi terbaik kedua adalah sesudahnya, generasi terbaik ketiga adalah sesudahnya. Sahabat nomor 1, nomor 2 tabi'in, nomor 3 tabi'ut tabi'in. Sebab kula panjenengan paham ilmu dari guru, akhirnya ya sambung sama Imam Bukhari. Guru sambungnya kepada Imam Abul Hasan Ali Asy'ari. Guru belajar tasawuf sambungnya kepada Imam Ghazali. Guru fikih sambungnya kepada Imam Syafi'i. Setiap kita sholat ya kan maca kunut nazilah, kunut rotibah, kunut rutin subuh, maka Imam Syafi'i dapat pahala. Maka nggak mungkin kita bisa mengalahkan pahalanya tabi'in, tabi'ut tabi'in, pahalanya sahabat itu nggak mungkin. Maka dalam ilmu agama niku orang yang saya cedak Kanjeng Nabi, saya hebat. Nah ilmu dunia saya adoh saka Kanjeng Nabi niku saya hebat. Maka belajar ilmu dunia kepada orang-orang akhir zaman, nek belajar ilmu agama kita kembali kepada ulama salaf atau ulama terdahulu. Maka pondok-pondok NU itu jelas pondok pesantren salaf, pondok pesantren yang belajar kitab ulama-ulama terdahulu. Tapi nek Wahabi terus diganti Salafi, ini ngapusi. Sebab Salafi kok Ibnul Qayyim Al-Jauzi ini kok mboten Salafi. Ya, kemudian mboten salaf itu.
Ibnu Taimiyah niku mboten salaf, napa mulai kok Nasiruddin Albani ngapusin niku, itu bukan ulama salaf tapi ulama yang hidup di akhir zaman. Syekh Utsaimin itu meninggal baru tahun 2001, Albani meninggal tahun 1999, kemudian Syekh bin Bas tahun 1999. Nomor 3, wal Qur'anu gharibun, Al-Quran itu akan menjadi asing, akan menjadi aneh fi jaufil fasiq, jika berada di lisan orang-orang yang fasik, di lisan orang-orang yang ahli maksiat. Maksudnya pripun? Ya banyak ya, mungkin ya ora cuman Quran tok, kadang ilmu agama ya ngoten. Wong nggawa Quran tapi malah ngisini-sini Qurane. Wong nggawa agama tapi malah ngisini-sini agamane. Ya, hafal Quran, bacaan Qurannya bagus tapi kelakuannya gak sesuai dengan Quran. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini banyak, termasuk saya ngomong barang ini ya iso ngomong tapi rong iso mraktek. Wong kula cuma maca kitabipun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nek kuwabeh sing diomongno wajib iso dilakoni, gak ono mubalek, Pak. Gak ono sing wani, sebab yang sempurna hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka guru-guru saya itu dawuh ngeten. Nek niat, nek ngajar ojo diniati ngajar. Nek ngajar ojo diniati ngajar. Niate podo-podo belajari. Saya ya belajar, jenengan ya belajar. Ngoten enggak, Pak? Kula ya belajar dari mana? Ya kitabnya ulama-ulama terdahulu. Ngajari maca Quran, ya aku ya niat belajar Quran. Maca ya, aku niat menyempurnakan bacaan Quran saya. Kan ngoten. Niate mun ngoten. Ya kan? Jadi jangan niat mengajar. Medeni, Pak, medeni. Selanjutnya nomor sekawan, wal mar'atul muslimatu salihah gharibatun, wanita muslimah yang salihah akan menjadi aneh, akan menjadi asing fiya di rajulin dolimin syai'il khuluqi, jika berada di dalam kekuasaan seorang suami yang dolim terburuk akhlaknya. Meniki untuk kata nih Pak, sing wedok kudungan api rapet ya kan, kanggo bajune longgar, sing lanang ndi katokan cekak. Kuwi nang mall akeh kuwi. Yakin akeh kuwi aku. Tenan iki nembe tren iki, Pak. Itu banyak, Pak. Ya kan, sing wedok pengajian sregep, pengajian banyak ibu-ibu, sing lanang ning perapatan, gak jelas. Ya toh. Ya hati-hatilah pokoknya nek iso. Keluarga itu yang menguatkan kita, Pak. Ya, keluarga itu yang menguatkan kita, maka dongalah golek bojo sing saleh-salehah. Saleh-salehah. Kemudian sing ora ustad niki golek sing saleh-salehah ya. Nek ustad itu ora salehah ora apa-apa. Nek ustad niku ora salehah ora apa-apa, sebab engko wong wedok ora salehah nek dadi bojone kiai iso digawe salehah. Ngono Pak Yanto ya. Jadi nek kiai ku bebas, pokoke kiai ku bebas ngono ya. Ngono Pak ya. Ora kiai golek sing salehah. Ya, dadi kiai ku sing penting ayu. Sebab nek ora ayu digawe ayu niku diragati atusan juta, gak iso berubah dadi ayu. Wah, wong elek rada repot, Pak. Bendina digone salon gak iso, Pak. Arep nggo pemutih malah dadi belang. Putih ireng ngetok pipine ireng. Allah ya. Pokoke nek ora kiai, ora ahli agama golek bojo sing salehah. Kondisi kono ora salehah sedih, Pak. Ya, oleh karena itu saya cari pasangan yang saleh-salehah, apalagi untuk menghadapi tantangan zaman seperti ini. Wah, model wong wedok-wedok matre ngoten niku wah naudzubillah subhanallah min dzalik. Zaman sekarang ini Allah menunjukkan Allah betul-betul maha kuasa. Wong sugih digawe melarat blek cepet banget, Pak. Ya toh wong melarat digawe sugih cepet banget gara-gara corona nih, Pak. Sing bisnis kesehatan mungkin sing bisnis mungkin dodol masker ngerti dadi sugih pul cepet banget. Yang usahanya langsung ngapunten restoran, mall, ya kan, di hotel kan nyenengi banget tuh Pak. Wah, di hotel. Dan ini dek wingi tenggon Bintan Kepulauan Kepri itu ada hotel sangat mewah, ditutup karyawannya 500 Pak, masuk di detik.com karyawan 500, nggak bisa. Sekarang kalau sudah ngeten iki sing arep do nang hotel sapa? Ya toh, arep do jalan-jalan sapa? Dit go mangan untuk dele-dele ya toh Pak. Ya sudah, enggak tahu kecuali sing ora ya Kem ya. Iya, kecuali sing ora dele-dele. Nah hotel Takim seneng hotel kuwi, seneng hotel Takim.
Tapi yang kerjanya luar kota kan nginep di hotel. Oleh karena itu Allah betul-betul menunjukkan kekuasaannya, dahsyatnya. Allah maha membolak-balikkan keadaan. Maka kalau kita tidak mempunyai bekal ilmu agama yang cukup, habis Pak kita Pak, ya habis kita. Oleh karena itu ayo bekali keluarga kita dengan ilmu agama yang cukup. Yes, koyok keluarganya kemarin kita sampaikan, keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya perintah-perintah sampai seperti itu. Pengen dua anak sampai umur hampir 100 tahun. Hotel-hotel Pak di bujur dua anak, ya berat tuh Pak. Ya, barang lagi dua anak, lagi seneng-senengin dua anak, ya kan langsung untuk perintah. Atau bojomu dipisah karo bojo pertama. Mumpung bojoku ra teko ya tak kira rahasia. Aku itu masih ingat ucapan Sayyidatun Sarah yang dahsyat. Mbak Febri ditulis. Ini dipakai status di WA ya. Ucapan seorang wanita salehah, istri Nabi yang luar biasa. Tulis Mbak Febri, tulis Mbak Lutfiyah ya. Ucapan Sayyidatun Sarah radhiyallahu taala anha. Beliau mengucapkan begini. Duhai suamiku, aku kan gak bisa memberimu anak, maka ku izinkan engkau untuk menikah lagi. Alhamdulillah. Sudah ditulis Mbak Febri? Tulisnya langsung dicorek ya. Orang enak loh. Sayyidatun Sarah itu ucapannya dahsyat. Terus ditulis Mbak. Orang ditulis siapa langsung. Kakanda, aku kan tidak bisa memberimu anak, maka aku izinkan engkau untuk menikah lagi. Jadi teori ini Nabi Ibrahim ini beda karo wong Jawa. Wong Jawa itu nek orang duwe anak biasanya mancingnya nganggo golek anak wong liya. Ngoten nggih Bu nggih. Nabi Ibrahim mboten ngoten. Istri pertama enggak bisa memberi anak, mancingnya pripun? Rabi meleh. Loh, ayo ngecek niku. Siti Sarah enggak bisa memberi anak sampai usia hampir 100 tahun, sudah sepuh. Beliau kemudian menikah lagi dengan Siti Hajar, kemudian Siti Hajar punya anak, akhirnya istri tua untuk anak. Jadi istri tuanya itu Siti Sarah, istri mudanya Siti Hajar, tapi anaknya itu dalam usia lebih tua Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ya karena Siti Hajar punya anak dulu, Siti Sarah bareng istri nomor loro dua anak, terus katut dua anak. Niku carane mancing, nek pengen dua anak saudara-saudara. Grup kene kok kita seneng kabeh, grup kene kok kita pucet kabeh. Ya subhanallah ya, dua anak langsung disuruh misah. Oh, itu ribuan kilometer loh Pak, Palestina ke Mekah itu ribuan kilometer. Nah, kita bisa jadi loh Pak, ngadepi satu keadaan yang nggak masuk akal di pikiran kita. Bisa jadi kita nggak siap. Nah, maka bekalnya cuma iman, bekalnya cuma tawakal Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ada keadaan-keadaan yang otak kita ini sudah nggak mampu. Ya, kita dihadapkan oleh satu keadaan yang dahsyat, yang betul-betul hanya Allah yang bisa menangani itu semua. Kadang kita dihadapkan hal-hal yang kayak ngoten niku. Ini kalau kita nggak punya iman, ya kan bojo nggak punya iman, wah bisa habis Pak. Dan sugih sing lanang, terus sing wedok sugih, lanang ganteng, wedok ayu. Ngerti-ngerti sing lanang stroke, umur 30 stroke, sing wedok umur 17 gak wayu. Kuwi nek imane ra kuat, mlayu ndak. Halo, oh, tenanan kuwi. Ya Mbak Lutfiah ya. Tenan kuwi. Ora mlayu digowong. Tenanan tuh Pak. Maka hanya agama, hanya keyakinan kepada Allah yang mampu menghadapi itu semua. Ya. Mungkin nanti kalau cerita saya pernah pas waktu pulang dari umroh, kebetulan satu lewat Yaman ya mboten tuh. Ya saya begitu Pak. Ada orang pejabat orang Indonesia kerja di Dubai. Jadi pejabat top, masih muda Pak. Umur paling sekitar 40-an. Bojone sik ayu Pak. Ngerti kan wong gendela sebelahku Pak. Ya sebelah mata ya sebelah kono, tapi ora jajar tapi kursinya itu sebelahan. Maksudnya itu ada jedane tengah nonton pesawat. Tahun numpak pesawat berapa tak ceritane kok ketok kok. Terus sampai booking kursi 6 Pak, orang stroke 6 kursi ditidurkan semua. Jadi posisinya ngeten iki di napa jenenge? Dijegleke ngeten iki kabeh. Booking kursi 6, terus kemudian dikasih kasur atasnya. Wong niku cuma ngeten tok, ngangkat kepala ngeten mboten kuat. Itu ternyata jabatannya tinggi, orang Indonesia di Dubai. Bojone sik enom. Ya kan terus ngerti-ngerti stroke. Nah, itu nah imannya enggak kuat, mlayu Pak. Mlayu Pak. Oleh karena itu hanya bekal agama inilah, keyakinan kepada Allah inilah itu yang luar biasa. Ya, jadi pesene
Gus Karim kan nate dawuh ya kan, pokoknya wis sing do rekoso sing wani rabi melih itu insyaallah cepet mlebu surga ya, sebab neng donya wis rekoso. Terus dewe Gus Karim ngoten, tapi pas ketemu kula pas ziarah kae kula gojek kali beliau, Gus jenengane kleru harusnya gawe rekaman melih. Lah napa? Gawe rekaman melih wong sugih-sugih kuwi sing ora do wani rabi melih kuwi malah iso do mlebu neraka. Aku ya ngono, lho kok iso guyone kiai karo ustaz to ngeten iki lho. Lho lah kok iso? Lah piye mengko tekoni pas mlebu surga atau ustaz jenengan mlebu surga. Terus ustaz ngomong, napa jenenge? Nggih, siap mlebu surga. Ditekoni malaikat. Sik, aja mlebu surga sik. Lah napa kok mboten sida? Jenengan ora rabi meneh ngopo? Sugih ora wani rabi meneh ngoten niku. Aku wedi karo bojoku ngono ki jawabane Ustaz. Akhire kono nang neraka, wedi itu hanya takut itu hanya kepada Allah. Pentok takut karo bojone. Nah ngoten. Sedherek iki dikat ya Mas ya. Kita wedot ya. Guyone Ustaz karo kiai ngoten niku Pak, nyuwun ngapunten. Biasanya tetap satu insyaallah. Salajengipun bahas apa kurang 5 menit. Warrajulul muslimus salih gharibun fi yadi imra'atin radiyatin sayyi'atil khuluqi. Niki luwih mesake, lelaki muslim yang saleh akan menjadi asing, menjadi aneh jika berada di dalam kekuasaan seorang wanita yang hina dan buruk akhlaknya. Nek wong wedok di bojo lanange sing ahli maksiat, niki ya rekoso niki, gitu. Tapi lebih parah sing niki Pak, ya kan? Laki-laki dalam kekuasaan wanita yang tidak solehah. Lho enten mboten, enten. Dan wong lanang kalah karo sing wedok ya enten. Ndelok wajahe anggere wajah ra cerah mesti kalah karo sing wedok. Iki wajah tok wong lanang wedi karo bojone niku wajahe tok wis ketok niku Pak. Ya Kim ya. Pak Kim lho ki ahli melihat ciri-ciri wajah seseorang yang takut pada istrinya. Wajah cepet tuwa, guru klemprek bae kuwi. Yes, ketoke gagah nang jaba mulih seneni bojone kayak kethek ketulup ya. Allah, ya. Ada orang-orang seperti itu, ya. Ahli agama, iya, mungkin lulusan pesantren iya. Wedoke niku wau nyuwun pangapunten belas gak paham agama, delah luwih sugih, delah luwih pinter. Ya kan S3 mungkin sing lanang cuma lulusan SD, wedok sugih ya kan sing lanang ora duwe. Wah, didak-idak mendino, Pak. Wes pokoke kehidupane mesake banget. Lunga sangone gur 10.000 misale padahal sugih lho Pak kuwi Pak. Aku dikonco kuwi ngono kuwi ya Gem ya. Nek lunga nang dite sangone 20.000 padahal wong sugih Pak tapi ora tau nraktir koncone. Lah piye wong disangoni 20.000 tok ajeng traktir pripun? Wong sugih niku Pak nang dite disangoni koncone 20.000. Ya Gem ya, ngerti ya Gem ya kuwi. Mesake niku delok raine tok niku mesake Pak. Ya Allah padahal iki wong sugih. Enten sing model ngoten niku. Ya, hartanya dikuasai istrinya, rumah tangganya dikuasai istrinya, abdino diamuk karo bojone, maka laki-laki itu banyak yang cepat mati dikarenakan hal-hal yang semacam ini. Maka survei membuktikan rondo karo dudon niku akeh rondo saudara-saudara, sebab nek wong wedok niku memang sunatullahnya kan jadi anak buah, diseneni wong lanang ya biasa. Tapi nek wong lanang sampai diseneni wong wedok, wong lanang itu karakternya itu wegah ribut Pak. Akhirnya diampet to Pak niku Pak. Oh diampet sedina rong dina akhirnya udah stroke to Pak. Wah, stroke kok derone mati. Mesake nggih. Sedih men to nasibe wong lanang-lanang. Ya Allah, mulai para ibu-ibu jenengan pengajian oke, ya kan. Yasinan tahlilan oke, hataman Quran oke, maulidan oke, tapi jangan sekali-kali mengucap satu ucapan yang ucapan tersebut gawe gelo suaminya. Hati-hati. Kalau di satu malam dari ucapan yang sampai membuat gelo suaminya, Anda sholat 1000 rakaat, 2000 rakaat di malam tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu hadis yang sangat dahsyat, manusia menyembah manusia, bukan sujud tuh ya, menyembah ya, sebab sujud itu tidak definisi menyembah ya, sujud itu karena hormat ilmunya ada diperbolehkan. Makanya Nabi Adam itu makhluk yang lain sujud kepada Nabi Adam, sujudnya bukan menyembah tapi sujudnya hormat kepada ilmunya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nyembah kalau sujud itu beda. Orang lain kan membungkukkan badan dengan ulama jadi syirik. Gampang men ngomong syirik ya, hati-hati ya. Jika seandainya diizinkan manusia menyembah kepada manusia, maka yang akan aku perintahkan pertama kali adalah para istri menyembah suaminya.
bukan rakyat menyembah rajanya. Ya, kayak zaman Fir'aun, kok zaman mana-mana, bukan anak menyembah orang tuanya, tapi yang saya perintahkan adalah istri menyembah suaminya. Cie. Oh, itu begitu dahsyatnya kedudukan suami di hadapan para istri. Surga di telapak kaki ibu itu buat laki-laki dan buat anak perempuan yang belum nikah. Tapi buat wanita yang sudah menikah, catat, surga itu di telapak kaki suamimu. Rungokno gue ya. Yes. Mantap. Dan terakhir, wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaih. Seorang alim ahli agama akan menjadi asing, menjadi aneh jika berada di tengah-tengah kaum yang tidak mendengarkan nasihatnya. Ya macam-macam Pak. Ngeten iki kejadiannya bisa masyarakatnya sing angel padahal kiai ini jane gampang enak, atau sebaliknya kiai ini angel masyarakatnya sakjane gampang. Enten Pak, alim Masya Allah, ahli agama, tapi wongnya angel setengah mate. Kathah ngoten niku. Hati-hati ya, kita hidup di Solo. Solo iki lho Pak, nyuwun ngapunten lho Pak, jamaah pengajian ngambung tangan kiai nembe tahun pinten lho Pak. Saya tuh masih inget betul pengajian teng Masjid Al Hidayah niki awal-awal berdiri. Jadi pengajian kita itu kan pertama kali teng 2003 kan teng Masjid Musola Al Hidayah niku Pak. Habib saya itu sudah rawuh teng musola cilik niku, musola Semia Saraswati niku. 2001 sudah rawuh, 2002 sudah rawuh, 2003 sudah rawuh. 2003 ini mau baliknya kalau saya kelingan Mbah Baret almarhum. Mbah Baret nek ceramah nggo bahasa Inggris. Ya, Mbah Baret almarhum. 2001 saya dikir berjamaah, minta lampunya dimatikan. 2002 dikir berjamaah, 2003 maulid ning ngisor tritisan Semia Saraswati nang ngarep musola Al Hidayah. 2004 peletakan batu pertama di sini, 2005 peresmian masjid ini. Ya, ki bahas apa kok tekan Habib Syekh barang iki wong. Oh, niki kula baleni mulai. Ana sing nyuwun pangapunten, kiai niku sing angel, alim tapi kiai ini sing angel. Ya, apa kok tekan Habib Syekh mau apa iki mau ya. Untuk blank kula niki dalu niki iso metune wis apik ya. Ana sing kiai niku sing angel banget. Ya kan, masyarakatnya sing gampang. Ono sebaliknya, masyarakatnya sing wangel, ya kan, sing kiai ini sebenarnya gampang. Masyarakat karo orang-orang, oh niku masalah mencium tangan kiai. Saya masih ingat awal berdiri masjid menika 2005, itu kita rutinan baru 2005, berarti 15 tahun yang lalu ya. Niku kita rutinan sama almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Naharus Surur, pengasuh pondok pesantren Takmirul Islam. Beliau sudah sepuh Pak. Lho nek rawuh teng mriki niku sing ngambung tangan ya gur aku tok Pak. Gak ono. Ya zaman itu kalau saya kelingan Solo baru ono wong ngambung tangan kiai itu kok ono Pak. Belum urung usum. Ngambung tangan kiai urung usum. Belum ada kiai-kiai diambungi tangannya urung enek. Itu wong saya nderek Habib Syekh tahun 2000, tahun 99 di daerah-daerah niku orang manggil beliau Syekh Pak Syekh. Salaman saya karo koncone gini. Iya, ngene niki ya Pak. Ya toh, seperti itulah ya. Jadi masyarakatnya yang memang belum paham, termasuk niku orang belum paham siapa itu habaib, kedudukan habaib, habib itu panganan apa, orang belum paham. Kita punya tugas untuk memahamkan itu semua kepada masyarakat umum. Nah, oleh karena itu ono sing kiai ini oke, tapi masyarakatnya sing angel karena nggak paham. Sebaliknya ono kiai sing angel banget. Nah, hati-hati kita hidup di Solo, berhadapan dengan masyarakat yang awam kepada agama. Nah ono uang misalnya terutama saya ustadz banyak dari Jawa Timur dakwah di sini langsung pengen tangannya diambung wis aja dadi ustadz yang Solo Raya ya, aja dadi ustadz yang Solo Raya, tunjukkan ilmunya, tunjukkan dakwahnya ya, biar masyarakat yang mengakui kita, nggak usah butuh pengakuan. Nah, sebab nyuwun ngapunten di Jawa Timur itu ustadz terus iso maca kitab terus tangannya wis diambungi terus Pak. Ana Solo ora urusan iso maca kitab karepmu, ora iso maca karepmu ya toh, gak ono ngambung tangan. Yang diambung kan ya orang-orang tertentu saja lah sudah. Jadi kiai sudah kita niat dakwah lillah wa billah. Orang mau memperlakukan kita mau ngambung tangan mau ora silahkan. Bahkan kalau sampai kita dicium tangan, ini kebetulan kalau siapa yang mendengarkan kok jadi pendakwah itu sampai itu mengganggu hati ndadekno takabur, ndadekno ujub, malah lebih baik nggak usah dicium tangannya. Lah ngoten lho nggih, malah lebih baik kita nggak usah dicium tangannya. Kalau sampai itu mempengaruhi diri kita, para ustadz, para mubalik yang sampai dadekno ujub, dadekno takabur. Peringatan terakhir dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahas yang nomor 6 menika,
Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadhrar rahmah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak pada hari kiamat tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmah. Kepada siapa? Yaitu orang-orang yang tidak memperlakukan orang ahli agama dengan sebenar-benarnya. Jadi orang yang dalam pandangan Allah yang mulia itu kan dilihat dari ilmunya, Pak. Oleh karena itu dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, orang itu dimuliakan karena ilmunya. Satu, karena keturunan itu para habaib, kita wis ora iso. Nomor dua, itu orang dimuliakan oleh Allah dan kita wajib memuliakan karena orang-orang itu membawa ilmunya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena al ulama warasatul anbiya. Jadi wong niku mulya, para kiai mulya. Kenapa? Karena bawa ilmune Kanjeng Nabi. Niku tok. Kenapa kita cium tangannya? Lah ini wakile Kanjeng Nabi zaman sakniki ya ulama. Kenapa kita hormati? Kenapa kita muliakan? Karena beliaulah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punika kemauan insyaallah yang bisa saya sampaikan. Besok minggu wage jadwalnya Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus Al-Idrus di pondok. Terus nanti Senin depan di sini ngaji fikih sampai bab apa saya juga nggak tahu. Nanti anak saya Ahmad Rifai tanggal 23 Agustus, catat, nanti kita ada tamu dari Baidok dari Yaman di pondok, Syekh Soleh Muhammad Al-Fakir, ulama dari Yaman, termasuk murid kesayangan Habib Umar bin Hafid. Nanti akan hadir di pondok pesantren Darul Hidayah minggu pagi. Burdan yang memimpin burdah Habib Durrahman Atos, kemudian langsung dilanjutkan nanti kajian pembicaranya dari Baidok Yaman, diterjemah oleh anak saya insyaallah. Kita nanti banyak nanti tamu-tamu dari Timur Tengah, nanti bicaranya kita hampirkan di pondok atau sebisanya di sini. Mungkin berkahi pondok, berkahi sini, tak hampirkan di rumah saya, ben berkahi omahku. Kalau ngoten niku Pak, amalane ngoten niku, ketemu lama jaluk donga. Kalau banyu dari Habib Umar bin Hafid tak irit-irit Pak, banyu tak tuangke nang nggon banyu botol, tak sithik tak ucak-ucak tak ombe sak keluarga. Ngoten niku amalan kula, ngoten niku amalan kula. Jenengan ajeng melu monggo, ora ya monggo bekas Habib Syekh tak delikke, tapi kadang mesti saut karo Wardoyo, disaut karo Gise atau bekasnya Habib Jamal, ya itu amalan saya ngoten niku ya toh. Iki kok ora diombe iki mau piye iki mau. Ya pun ngoten mawon walafu minkum.